papan bro. Awas terus. Terus. Iya. Asli dari Maya. Sampai dengan pihak Pertamina. Cerita sekelumit Pak, masalah hutan mangrove plus pariwisata dan manfaat hutan mangrove-nya Pak. Kita berdiri berdasarkan keanekaragaman potensi yang ada, yaitu dengan keindahan sumber daya alam yang ada, kita mencoba menggali potensi tersebut menjadi sebuah pariwisata. Jadi dengan keelokan atau keindahan potensi alam kita yang sangat bagus dan tidak kalah bagusnya seperti wisata-wisata mangrove lain, bahkan ini banyak diceritakan oleh para wisatawan yang datang ke kita ini lebih indah daripada Pattaya Thailand. Dan keindahan sunsetnya di tempat lain tidak ada yang sama dengan kita, bahwa sunsetnya sangat indah. Dan mendapatkan juga saat pagi itu fajar, matahari terbit itu luar biasa, sangat indah sekali. Dan terdapat muara yang ada atau terdapat populasi baramundi bagi para pemancing mania yang memang sampai dengan saat ini kita sudah bekerja sama dengan 54 komunitas pemancing baramundi se-Indonesia. Demikian. Ya Pak, ya Bang, ini terkait tentang krisis ekonomi dengan adanya COVID dan banyaknya bencana banjir, banyak menyerap anggaran negara yang terserap ke infrastruktur. Apa tanggapan Bapak? Itu menjadi keprihatinan kita semua, bahwa dengan adanya COVID kita merasa ekonomi kita, yang saya rasakan dan semua teman-teman rasakan, itu memang menurun drastis karena banyak kegiatan-kegiatan yang di-off. Namun demikian, saya yakin dan percaya bahwa di balik semua kejadian ini pasti ada hikmah besar yang memang Tuhan kita rencanakan untuk kita yang selalu bersabar dan ikhlas. Dengan keyakinan kita menggali potensi pariwisata yang ada, dan sudah kita buka di tahun 2015 itu memancing banyak wisatawan sampai dengan ribuan orang. Bahkan ekonomi berputar dan sangat bagus. Jadi kita memiliki keyakinan bahwa potensi pariwisata kita ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Muara Gembong. Dan terkait tentang adanya bencana banjir yang menyerap anggaran negara mungkin cukup lumayan besar untuk perbaikan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir, tapi tetap saya yakin dan percaya bahwa keseimbangan pemerintah atau para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan tidak akan meng-off pengajuan kita. Karena apa? Di sisi lain kita mengeluarkan anggaran, di sisi lain juga kita juga harus bisa mendapatkan atau menghasilkan anggaran. Artinya apa? Pariwisata tetap harus berjalan dengan menjalankan protokol kesehatan, yang mana hasil daripada kontribusi kita mengelola pariwisata bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Muara Gembong pada umumnya. Demikian Pak Agung. Bang Darman, ini yang sangat penting yang waktu datang ke
Ketua DPRD Bapak Holik beserta tim dan bertemu dengan pihak Pertamina ya mengenai hal CSR. Sampai di mana kebijakan itu, Pak? Terima Silakan, Pak. kasih Ya. sudah mengingatkan saya. Dengan kunjungan kerja Bapak BN Holik selaku Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, itu sudah menjadi satu support buat kita dan menjadi perhatian bagi para pemangku kepentingan dan penentu kebijakan, bahwa memang betul pariwisata kita ini harus dan sungguh wajar mendapatkan perhatian karena dengan potensinya yang sangat luar biasa. Terkait tentang janji Pertamina untuk memberikan anggaran ke kita melalui dana CSR-nya, kita selalu monitor bagaimana hubungan kita terjalin baik dengan Pertamina, karena disadari atau tidak oleh masyarakat, di wilayah kita ini terdapat 3 sumur yang mana 2 sumur sudah eksploitasi. Jadi sangat wajar kalau seandainya Pertamina memberikan dana CSR-nya ke kita, karena memang betul kita kerja nyata dengan potensi sumber daya alam yang ada, dengan bukti dan dukungan legalitas formal yang jelas, dengan segala kegiatan yang jelas dan didukung dengan administrasi yang jelas. Demikian Pak Agung. Ya. Yang terakhir Bang Darman, apa harapan Abang terkait dengan program Pokdarwis yang Bapak pimpin? Harapan kita besar. Harapan kita tidak lain dan tidak bukan bagaimana caranya menjadikan desa kita ini adalah desa mandiri, menjadikan warga desa kita ini warga yang sejahtera. Karena jika warga kita sudah sejahtera, semua bisa didapati. Membeli infrastruktur kesehatan, membeli infrastruktur pendidikan, dan membeli sarana kehidupan lainnya. Jadi harapan saya yang menjadi target kita dari kelompok Sadar Wisata Citra Alam Bahari, bagaimana mengelola potensi sumber daya alam kita layak dijual bukan hanya tingkat nasional tetapi sampai dengan tingkat internasional, dan perlu dukungan dari